Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika kita masih kecil dan bersekolah, selain belajar ilmu pengetahuan, sekolah biasanya juga memberikan pendidikan moral. Banyak sekolah yang menilai perilaku siswa dan memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan perbuatan mereka. Contohnya, melakukan perbuatan baik bisa dicatat sebagai prestasi besar atau kecil, tergantung pada skala perbuatannya. Sebaliknya, jika siswa melakukan perbuatan buruk, mereka akan diberi peringatan sebagai pelajaran. Melalui metode ini, siswa diarahkan untuk membangun karakter moral yang baik. Namun ketika kita tumbuh dewasa dan terjun ke masyarakat, semuanya pun menjadi berbeda. Kecuali kita melakukan sesuatu yang sangat buruk, seperti melanggar hukum dan dihukum, atau sesuatu yang sangat baik hingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau negara. Kebanyakan dari setiap tindakan kecil, baik yang positif maupun negatif, jarang diperhatikan. Tapi, bagaimana jika kami katakan bahwa setiap tindakan kita, baik sekecil apapun, semuanya dicatat oleh yang di atas? Apakah Anda percaya? James D. Woodford, yang lebih sering dipanggil James, lahir dalam keluarga Katolik di Kanada. Meski ayahnya meninggal saat James baru berusia 2 tahun dan keluarganya kehilangan tumpuan ekonomi, ibunya serta kakek neneknya memberikan kasih sayang yang melimpah. Tanpa sosok ayah, James tetap menikmati masa kecil yang bahagia dan penuh warna. Sejak kecil, James sangat menyukai pesawat terbang, baik saat lepas landas maupun mendarat. Ia bermimpi menjadi seorang pilot suatu hari nanti. Pada usia 18 tahun, ibunya berhasil mengumpulkan uang untuk mendaftarkannya ke sekolah penerbangan. James akhirnya mewujudkan mimpinya menjadi pilot profesional dengan gaji yang besar. Pada tahun 1980-an, ketika teknologi berkembang pesat, James menginvestasikan tabungannya di bidang tertentu dan meraup keuntungan besar. Dari situ, ia hidup sebagai seorang miliarder tanpa kekhawatiran finansial. Orang-orang pun memanggilnya Diamond James karena kekayaannya. James juga berkenalan dengan Lauren saat menunggang kuda. Mereka berdua memiliki hobi yang sama dan menikah, membangun keluarga yang bahagia. James percaya bahwa memiliki kekayaan adalah kunci kebebasan. Ia bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan material istrinya yang dianggapnya sebagai bentuk cinta dan pengabdian pada keluarga. Sebagai pilot, James merasa bangga dengan pekerjaannya. Setiap kali berhasil mendaratkan ratusan penumpang dengan selamat, ia merasakan kepuasan luar biasa. Tidak peduli jika terjadi kerusakan mesin di udara atau masalah dalam bisnisnya, James selalu berhasil menyelesaikannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan kekayaannya yang melimpah, ia memiliki koleksi mobil sport, kapal pesiar dan pesawat pribadi. Namun di malam hari, ia sering merasa kosong dan bertanya-tanya, apakah hanya ini yang pantas aku miliki? James sudah memiliki kehidupan yang kaya dan bahagia. Kondisi kesehatan tubuhnya juga cukup baik. Setelah berpikir, ia merasa mungkin hanya dengan memiliki lebih banyak mobil sport dan pesawat yang lebih cepat, ia baru bisa merasa puas. Maka, James menginginkan lebih banyak kekayaan dan materi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia perlahan-lahan telah berubah menjadi sosok orang yang angkuh. Pada tahun 2009, kehidupan James berubah drastis ketika ia mulai merasakan masalah pada tubuhnya. Karena sebelumnya ia jarang mengalami kegagalan dalam hidup, ia cenderung mengabaikan gejala tersebut. Namun pada suatu minggu pagi, ketika ia bangun dari tempat tidur, ia mendapati dirinya tidak bisa berdiri. Setelah berkunjung ke beberapa klinik bersama istrinya, mereka akhirnya mengetahui bahwa James menderita penyakit langka bernama sindrom Guillain-Barré.
Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sistem imun yang menyerang saraf tepi, mengakibatkan kelumpuhan otot akut dan rasa sakit yang luar biasa. Penyakit ini tergolong tak dapat disembuhkan. Kehidupan James yang selalu mulus tiba-tiba berubah total. Ia hanya bisa terbaring di ranjang, harus belajar kembali cara berjalan, menelan dan berbicara. Aktivitas favoritnya seperti menerbangkan pesawat dan menunggang kuda menjadi tidak mungkin lagi. Yang lebih buruk lagi, ia harus menahan rasa sakit hebat di sekujur tubuhnya setiap hari. Sebagai orang kaya, James pun menjelajahi dunia untuk mencari pengobatan. Dengan izin otoritas kesehatan Kanada, ia mendapatkan obat eksperimental dari Inggris. Obat ini hanya mampu mengurangi rasa sakit selama 3 hingga 4 jam per hari. Namun James menemukan bahwa jika ia mengonsumsi dosis lebih tinggi dari yang dianjurkan, efek obat itu bisa bertahan lebih lama. Demi kembali ke kehidupan normal, ia diam-diam mengonsumsi obat itu melebihi dosis yang diresepkan tanpa memberitahu dokter atau istrinya. Selama 3 tahun, James menjalani hidup seperti ini, hingga akhirnya ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi mampu mengelola kekayaannya. Ia pun mulai menjual sebagian asetnya. Pada suatu hari di bulan April 2014, James yang sudah jarang mengemudi naik ke truknya untuk pergi memeriksa lahannya. Ketika James tiba di tujuan, dia merasa sedikit khawatir karena dia harus berjalan melintasi tanah untuk memeriksa tanda-tanda di atasnya. Dengan lahan seluas itu, apakah tubuhnya mampu bertahan? James kemudian mengambil obat yang disimpan di dalam truknya. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa meminum lebih banyak obat tidak akan menjadi masalah. Meskipun dia tahu bahwa dia telah mengonsumsi obat secara berlebihan, tapi tanpa berpikir panjang, ia langsung menelan seluruh botol obat dan menunggu efeknya bekerja. Namun sangat disayangkan, kali ini rasa sakit yang dia harapkan reda tidak kunjung juga hilang. Sebaliknya, dia tiba-tiba merasakan kedua kakinya seperti terbakar dengan rasa sakit yang hebat. Rasa panas itu perlahan menjalar ke dadanya. James merasa seperti tenggelam dan tidak bisa bernapas. Dia menyadari bahwa dirinya sedang sekarat. Dalam sekilas itu, dari lubuk hatinya yang selama ini tertutup rapat, muncul seberkas suara penyesalan. Dia menyadari bahwa dia telah menjalani hidup yang membuat orang lain iri, tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Bahkan, dia tidak yakin apakah Tuhan benar-benar ada. Pada saat itu, James secara spontan mengucapkan, "Tuhan, ampunilah aku." Lalu jatuh pingsan di atas kemudi truknya. Ketika James terbangun, matahari sudah mulai terbenam. Ia mendapati bahwa rasa sakit yang ia alami sepenuhnya telah hilang. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa keputusannya benar. Seharusnya sejak awal ia menelan seluruh botol obat itu. Setelah keluar dari truk, James merasa tubuhnya luar biasa nyaman, seolah-olah ia kembali ke masa remajanya. Semua rasa sakit dan ketidaknyamanan hilang sudah. Ia bahkan bisa mendengar kicauan burung dan mencium aroma segar rumputan. Namun saat ia berbalik untuk melihat truknya, ia dikejutkan oleh pemandangan aneh. Ada seseorang yang sedang tertidur di atas kemudi truknya. Dalam sekejap, amarah James pun memuncak dan ia segera kembali ke truk untuk memeriksa lebih dekat. Tapi begitu ia melihat lebih jelas, ia pun terpaku. Orang yang tertidur di atas kemudi itu ternyata dirinya sendiri. Dengan kata lain, James telah meninggal. James mencoba berbagai cara untuk kembali ke tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Perlahan-lahan, ia menyadari bahwa dirinya sedang terangkat ke atas. Sebagai seorang pilot,
Ia memiliki pemahaman yang baik tentang ketinggian dan jarak. Ketika ia mendongak, ia melihat sebuah lingkaran cahaya emas berdiameter sekitar 60 kaki tidak jauh darinya. Tubuhnya membentuk sudut 45 derajat dan bergerak sangat cepat melewati lingkaran itu, masuk ke dalam sebuah terowongan cahaya. Saat ia melayang masuk ke terowongan, ia bahkan bisa melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di sekitarnya. Semua yang ia alami benar-benar berada di luar pemahamannya, di luar ilmu pengetahuan atau logika yang pernah ia pelajari. Hal ini membuatnya merasa sangat takut. Tak lama kemudian, James tiba di sebuah pintu yang diselimuti kabut tebal. Setiap langkah yang ia ambil membuat kabut itu perlahan memudar. Ia menyadari bahwa di sini rerumputan tampak sangat hijau. Setiap bilah rumput terlihat begitu sempurna. Di sebelah kanannya, ia melihat hamparan ladang bunga yang tak berujung. Warna-warnanya sangat indah, jauh lebih banyak dan lebih hidup daripada yang pernah ia lihat di dunia. Di tempat ini, tidak ada matahari, juga tidak ada arah seperti timur, barat, utara atau selatan. Namun, setiap objek di sini memancarkan cahaya yang berpadu dengan warna-warna yang memukau. Anehnya, di sebelah kiri James, rerumputan hijau itu tiba-tiba berubah menjadi tanah yang gersang. Kemudian, terlihat tanah yang hangus terbakar, dan tidak jauh dari sana terdapat sebuah celah besar. Karena penasaran, James mendekati celah itu. Ia melihat celah tersebut adalah jurang tak berdasar yang dipenuhi api berkobar, mengeluarkan asap tebal berbau busuk. Api di dalam jurang tiba-tiba menyala lebih besar, dan sebuah pintu raksasa terbuka. Dari pintu itu, muncul sesosok makhluk raksasa yang menakutkan. Mata makhluk itu bersinar merah, penuh kebencian terhadap manusia. Makhluk itu perlahan memanjat keluar dari jurang, mendekati James. Suara jeritan jiwa-jiwa manusia terdengar jelas dari tubuh makhluk tersebut. James sadar bahwa makhluk itu telah melahap banyak jiwa manusia. Panik, James pun berlari sejauh mungkin. Namun ia terus mendengar makhluk itu memanggil namanya dengan suara mengerikan. James tahu jika ia menoleh, makhluk itu akan segera menangkapnya. Ia bertanya-tanya, mengapa ia harus mengalami semua ini? Meskipun ia jarang ke gereja, ia merasa bukan orang jahat dan tidak pernah melakukan dosa besar. Dalam keputusasaan, ia berteriak ke arah cahaya di sisi lain sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera setelah itu, 3 sinar cahaya turun dari langit, menyatu di hadapannya. Makhluk raksasa itu ketakutan dan mundur kembali ke jurang. Di saat itu, James melihat 3 sinar tersebut ternyata adalah malaikat. Malaikat-malaikat itu memiliki tinggi sekitar 10 hingga 15 kaki dengan rambut panjang keperakan yang memancarkan cahaya emas. Sayap mereka bersinar dengan keindahan yang memukau. Mereka memiliki mata ungu yang mempesona. Kehadiran mereka segera menggantikan rasa takut James dengan perasaan hangat dan aman. Seorang malaikat berjalan mendekat dan memeluk James. Dengan telepati, malaikat itu berkata kepada James, "James, jangan takut, kami selalu menjadi temanmu." James tiba-tiba mencium aroma singkong yang membangkitkan kenangan masa kecilnya. Aroma itu mengingatkannya pada masa kecil yang indah, di mana setiap kali pulang ke rumah, neneknya selalu menyiapkan singkong panas yang harum untuknya. Pada saat itu, James merasa seperti pulang ke rumah. Namun tak disangka, ketiga malaikat itu tiba-tiba membungkuk memberi hormat kepadanya. Ia sangat terkejut dan merasa tidak layak menerima penghormatan itu. Menurutnya, seharusnya ia yang membungkukkan badan memberi hormat para malaikat, tetapi mengapa justru kebalikannya? Malaikat itu memahami kebingungannya dan menjelaskan bahwa ketika para malaikat melihat manusia,
Mereka seperti melihat cahaya kehidupan dari Sang Pencipta. Penjelasan itu membuat James sadar betapa berharganya manusia. Kemudian, para malaikat membawa James ke berbagai tempat di surga. Tampaknya, mereka tahu bahwa James sangat menyukai kuda. Jadi mereka membawanya ke sebuah padang rumput. Di sana, 3 ekor kuda berlari ke arah James, dan jejak langkah mereka meninggalkan kilauan cahaya. Setelah itu, malaikat membawa James ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat surga dari atas. James melihat surga dibagi menjadi berbagai aula, seperti aula pengetahuan, aula kebijaksanaan, dan lainnya. Semuanya bersinar dengan cahaya keemasan. Ia juga melihat sebuah bangunan yang memancarkan cahaya hangat. Karena penasaran, James bertanya kepada malaikat, dan ia diberitahu bahwa bangunan itu adalah tempat penampungan roh. Roh-roh ini adalah anak-anak yang tewas akibat aborsi, meninggal secara tidak bersalah, atau karena penyakit. Tuhan sangat mencintai anak-anak ini. James merasa bahwa pemandangan ini adalah penghiburan terbesar bagi orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Tak lama kemudian, James melihat sebuah buku di tangan malaikat. Di depan malaikat itu berdiri sosok yang lebih tinggi dan lebih suci, memancarkan cahaya terang sehingga James tidak dapat melihat raut wajahnya. James menyadari bahwa buku yang dipegang malaikat itu adalah buku kehidupan miliknya yang mencatat semua perbuatan baik yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Namun James merasa sangat terpukul. Ia yang selama ini merasa telah menjalani kehidupan yang hebat dan sukses, serta menganggap dirinya orang baik, menyadari bahwa buku kehidupannya sangat tipis, hanya setebal menu restoran. Ia merasa sangat malu mengetahui kenyataan itu. Pada saat itu, sosok suci itu berbalik dan menghadap James. Cahaya di wajahnya perlahan memudar, dan James akhirnya bisa melihat wajahnya. Seketika itu, James jatuh berlutut ke tanah. Pada saat itu, ia menyadari mengapa ia selalu merasa kosong selama ini. Ia akhirnya menemukan rumah yang ia cari sepanjang hidupnya. Pandangan Tuhan penuh kasih. James merasakan cinta kasih yang tak terbatas memancar dari matanya, seolah-olah dirinya adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan penuh rasa haru, James merangkak ke depan, ingin mendekati Tuhan. Tetapi 2 malaikat menahannya. Tuhan tersenyum dan menjulurkan tangan kanannya, meminta James untuk tidak mendekat lebih jauh. Tuhan berkata kepadanya, "James anakku, waktumu belum tiba. Kembalilah dan sampaikan keajaiban yang telah kami tunjukkan kepada saudara-saudaramu." Meskipun demikian, James tetap memohon dengan sangat agar ia diizinkan tinggal di sana. Ia berjanji tidak akan merepotkan mereka. Namun 2 malaikat itu mengangkatnya. Ketika James berhasil melepaskan diri, Tuhan sudah menghilang. Para malaikat membuka sayap besar mereka, dan dalam sekejap, James dikirim kembali melalui terowongan hitam. Di dunia manusia, dokter di rumah sakit sedang memberitahu istri James bahwa otak James mengalami kerusakan parah tanpa aktivitas otak. Ia mengalami kegagalan organ dan tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Dokter menyarankan agar keluarga segera datang untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Ternyata, James telah dinyatakan mati otak selama 11 jam. Namun pada saat itu, James tiba-tiba kembali. Ia melompat dari tempat tidur, menangis dan berteriak, membuat perawat ketakutan. Yang mengejutkan, tekanan darah dan organ tubuh James semuanya kembali normal. Ketika ia melihat istrinya, hal pertama yang ia katakan adalah, "Lauren, aku melihat Tuhan. Tuhan punya kuda," serunya seperti anak kecil. Setelah kejadian itu, James seakan menjadi sosok pribadi yang baru. Penyakitnya yang tak bisa disembuhkan sembuh secara ajaib, dan ia bisa menunggang kuda lagi. Namun yang lebih penting,
ia menyadari tujuan ia diberi kesempatan kedua adalah untuk memberitahu lebih banyak orang tentang keajaiban surga. James berjanji dalam hati bahwa ia akan berbuat lebih banyak kebaikan. Ia berkata, jika ada kesempatan untuk kembali ke surga, ia ingin buku kehidupannya begitu berat dan tebal hingga perlu derek dan 3 malaikat untuk mengangkatnya. Tampaknya James sangat bersemangat untuk itu. Namun sekarang ia bukan lagi sibuk mengumpulkan uang, melainkan fokus pada perbuatan baik. Jika apa yang James lihat itu benar, maka semua perbuatan baik dan buruk manusia dicatat di surga. Hal ini memiliki kemiripan dengan konsep dalam budaya Timur yang menyebutkan bahwa kehidupan seseorang tercatat dalam buku kehidupan dan kematian di tangan malaikat. Menurut legenda, bukan hanya buku kehidupan dan kematian yang ada di dunia bawah, tetapi juga buku kebaikan dan kejahatan. Orang-orang sering mengatakan, jangan lakukan kejahatan sekecil apapun dan jangan tinggalkan kebaikan sekecil apapun, karena semua perbuatan baik dan buruk, besar atau kecil, dicatat dengan teliti. Banyak kitab kuno mencatat kisah serupa. Menurut catatan dari Historical Reading during the Ming, seorang sarjana dari Hunan diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk pergi ke dunia bawah dan memeriksa dokumen-dokumen. Sarjana itu menemukan bahwa semua perbuatan baik dan buruk setiap orang semasa hidup dicatat dalam buku khusus. Suatu ketika, saat memeriksa buku tersebut, ia menemukan bahwa di bawah nama istrinya tercatat sebuah dosa, mencuri seekor ayam tetangga yang beratnya 1 cin 2 liang atau sekitar 600 gram. Setelah kembali ke dunia, ia bertanya kepada istrinya tentang hal ini. Istrinya sangat terkejut mendengarnya, karena ternyata ayam milik tetangganya memang pernah datang dan memakan biji-bijian yang sedang ia jemur. Saat itu, ia tanpa sengaja memukul ayam tersebut hingga mati. Karena takut ketahuan oleh tetangga, ia menyembunyikan ayam itu. Hal ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Anehnya, ketika ia membawa ayam itu dan menimbangnya, beratnya ternyata persis seperti yang tercatat, 1 cin 2 liang, sekitar 600 gram. Pasangan suami istri itu ketakutan dan segera mengganti rugi kepada tetangga atas ayam yang mati itu. Kemudian ketika sarjana itu kembali ke dunia bawah, ia menemukan bahwa catatan dosa tersebut sudah hilang dari buku catatan. Dalam kitab Buddha Avatamsaka Sutra, terdapat cerita yang serupa. Dikisahkan pada masa dinasti Song, ada seorang pria bernama Wai Chongta yang pada usia 30 tahun saat itu dibawa oleh Raja Yama atau penguasa neraka ke dunia bawah. Setelah hakim memeriksa catatan, ia mendapati bahwa buku dosa yang mencatat seluruh kesalahan Wai selama hidupnya memenuhi seluruh aula besar, sementara buku yang mencatat perbuatan baiknya hanya setebal secari kertas. Wai Chongta merasa ragu. Meskipun dia juga pernah melakukan hal-hal buruk, tetapi dia masih begitu muda. Bagaimana mungkin dia telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat? Tak disangka, Raja Yama berkata bahwa dosa tidak perlu dilakukan, cukup dengan niat di hati. Para dewa sudah mencatatnya. Pikiran jahat itu sudah dicatat sebagai dosa, sehingga buku dosa dipenuhi dengan banyak catatan. Wai Chongta hanya bisa menerima semuanya. Tetapi bagaimana dengan perbuatan baik? Dia sangat penasaran tentang perbuatan baik apa yang telah dia lakukan yang dicatat oleh dunia bawah. Ternyata, saat itu, Kaisar ingin membangun sebuah proyek istana. Tetapi proyek ini sebenarnya merugikan rakyat dan menghabiskan uang. Wai Chongta dengan tulus menasihati Kaisar untuk tidak melaksanakan proyek istana tersebut. Meskipun pada akhirnya Kaisar tetap melanjutkan proyek itu, niat tulus Wai Chongta dianggap sangat berharga. Jika Kaisar mendengarkan sarannya,
maka pahala Wei Chongta akan jauh lebih besar. Cerita ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang tidak didasari kepentingan pribadi dan benar-benar untuk kepentingan orang lain adalah kebaikan sejati. Jika perbuatan baik dilakukan untuk keuntungan pribadi, maka itu tetap tidak terlepas dari motif egois. Misalnya, banyak orang saat ini yang melakukan perbuatan baik semata-mata untuk mempertahankan status dan reputasi sosial mereka. Perbuatan seperti itu tidak dianggap sebagai kebaikan sejati. Seperti konsep satu takdir, dua keberuntungan, tiga feng shui. Artinya, setiap orang dalam hidupnya, tidak peduli seberapa malang nasibnya, pasti ada saatnya beruntung. Sebaliknya, tidak peduli seberapa baik nasibnya, pasti ada saatnya sial. Ketika keberuntungan datang, segala sesuatunya terasa lebih lancar. Tetapi keberuntungan dan bencana saling melengkapi, jadi saat-saat terbaik harus diwaspadai akan datangnya saat-saat terburuk. Banyak orang tahu tentang ini, khususnya bagi sebagian besar kalangan Tionghoa. Tetapi sebenarnya ada dua elemen tambahan, yaitu 4 menabung kebajikan tersembunyi dan 5 belajar. Dalam hal ini, menabung kebajikan tersembunyi berarti melakukan kebaikan yang tidak terlihat oleh orang lain. Takdir seseorang dipengaruhi oleh banyak aspek. Ini sudah jelas terlihat dalam ucapan kuno bahwa satu takdir, dua keberuntungan, tiga feng shui, lingkungan tempat tinggal, feng shui makam, memilih waktu yang baik, pendidikan keluarga, dan latar belakang kelahiran. Semua ini pasti akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Inilah sebabnya mengapa setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Ada yang buruk dan ada yang baik. Pendidikan yang Anda terima, lingkungan tempat tinggal, dan teman-teman yang Anda pilih, semua akan secara halus mempengaruhi jalur kehidupan Anda. Dalam pandangan tradisional, perbuatan baik yang dilakukan sambil diceritakan kepada orang lain tidak dianggap sebagai perbuatan baik sejati. Biasanya, perbuatan baik yang terang-terangan dianggap menghasilkan pahala yang cepat tetapi tidak dapat menumpuk. Misalnya, jika hari ini kita berbuat baik, esoknya kita langsung mendapat balasan. Pahala semacam itu tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik seharusnya tanpa meninggalkan nama, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa mengejar keuntungan atau ketenaran pribadi. Itulah yang disebut kebajikan tersembunyi. Kebajikan tersembunyi adalah proses yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Sambil terus melakukan perbuatan baik, pahala tersebut akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Ketika kita baru lulus dari sekolah, banyak dari kita mungkin merasakan kebebasan, berpikir bahwa kita tidak lagi harus diatur oleh guru. Setelah terjun ke masyarakat, kita merasa tidak perlu lagi diatur oleh orang tua. Namun siapa sangka, sepanjang hidup kita ternyata selalu diawasi. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab 100% atas setiap tindakan dan pikiran kita. Sebenarnya, mengendalikan diri sendiri jauh lebih sulit daripada dikendalikan oleh orang lain. Banyak dari kita tidak ketat terhadap diri sendiri, tetapi menuntut terlalu keras terhadap orang lain, tegas terhadap orang lain, toleran terhadap diri sendiri. Bukankah begitu kebanyakan orang zaman sekarang? Jika kita terlalu memanjakan diri sendiri, kita akan kehilangan kendali dan arah. Pengalaman menjelang ajal atau mati suri jam di atas menunjukkan kepada kita bahwa buku kehidupan itu ada dan Tuhan juga eksis adanya. Orang tua kita sering mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu kita menahan diri agar tidak bertindak sesuka hati sehingga tidak kehilangan pahala. Sebenarnya, mereka juga membantu menjaga batas moral masyarakat, mendorong orang-orang untuk berbuat baik. Bukankah juga merupakan perbuatan baik? Terlebih di zaman sekarang, di mana melakukan perbuatan baik seringkali tidak dihargai.
hal itu justru bisa dianggap sebagai bentuk menabung kebajikan secara diam-diam. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.